Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah praktikum perancangan instalasi listrik. Modul dasar penggunaan AutoCAD Electrical. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lembar kerja 6, yaitu etiket atau title block. Pada pembelajaran kali ini kita akan melakukan 4 tahap pembuatan title block, yaitu pembuatan ukuran kertas, kemudian pembuatan title blocknya sendiri, kemudian ada penamaan atribut untuk title block yang dinamis, kemudian ada pembuatan dan pemanfaatan template. Untuk pengetahuan dasar, yang utama adalah bagaimana cara kita untuk menentukan atau membaca koordinat dari gambar. Selain itu, perlengkapan digunakan yaitu komputer, kemudian ada keyboard dan tentunya mouse. Untuk metode pembuatan etiket itu terbagi dua yang kita akan lakukan. Yang pertama menggunakan command line, dan yang kedua adalah direct input, dimana untuk command line media utamanya kita menggunakan keyboard, sedangkan untuk direct inputnya kita menggunakan dominan mouse. Untuk perbedaannya dapat kita langsung praktekkan. Ukuran kertas yang kita gunakan yaitu A4 dengan ukuran lebar 210 mm dikali 297 mm. Orientasi yang kita gunakan adalah landscape dengan garis tepi kiri 20 mm, kanan atas bawah 10 mm. Untuk etiket yang digunakan kita rancang sebagai berikut, dilengkapi dengan ukuran. Jadi sekali lagi video ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembuatan ukuran kertas. Kita buka AutoCAD Electrical. Kita langsung membuat file baru, application button, atau kita bisa klik quick access toolbar, new, kemudian kita gunakan template AutoCAD ISO. Kita klik pilih AutoCAD ISO, kemudian open. Pertama-tama kita akan melakukan pengaturan unit. Kita ketik UN, unit, aktifkan dynamic input atau DIN mode. Kalau tidak terlihat bisa diklik di garis 3 di kanan bawah. Dynamic input diaktifkan, kemudian tik UN unit. Pastikan ini kita arahkan ke milimeter, kita atur ke milimeter, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita atur page setup, kemudian kita buat baru, new, kita buat my setup, OK. Printer plotternya kita arahkan, kita pilih Microsoft Print to PDF, paper size nya adalah A4, kemudian
plot stylenya kita buat ke monokrom, yes. Landscape, kemudian scale-nya itu kita biarkan fit to paper. Kemudian displaynya kita arahkan ke window, kita cancel saja. Nanti bisa kita atur di saat terakhir kita selesai membuat etiket. Kemudian kita oke. Close. Selanjutnya kita membuat layer. Klik layer properties atau bisa ketik layer di command line. Layer. Nah, kita buat dua layer. Yang pertama adalah kertas. Yang kedua adalah etiket. Kemudian ada logo. Kemudian kita bisa atur untuk warnanya. Kita bisa arahkan ke 130. Etiketnya itu bisa kita 70. Logo kita bisa buat dia putih saja. Kemudian untuk garisnya, untuk logo kita nolkan. Kemudian untuk etiket 0,05 dan untuk kertas 0,05. Oke. Kemudian kita close. Kemudian kita arahkan ke layer kertas. Jadi pertama kita akan membuat ukuran kertas A4. Untuk ukuran kertas A4 kita bisa menggunakan atau kita mulai ke cara yang pertama, yaitu menggunakan metode command line. Untuk itu kita nonaktifkan dulu dynamic input, kemudian kita nonaktifkan juga untuk objek snap atau osnap-nya kita nonaktifkan. Kemudian kita bisa langsung mengetik line. Kita ulang, kita ketik line, enter. Nah, kita menentukan titik awal dari line yang akan kita buat, yaitu 0,0. Jadi sekarang garis kita sudah berada posisi di 0,0 awalnya dan akan menuju ke titik bawah dari kertas, yaitu ukuran panjang dari kertas A4 297. Kemudian untuk X nya, karena ini masih di bagian bawah, belum ada nilai X, nilai Y, maka kita beri dia 97,0. Setelah itu kita akan menuju titik kanan atas dari kertas dengan koordinat 297 untuk X nya. Kemudian Y-nya adalah tinggi dari kertas atau lebar dari kertas, yaitu 210. Setelah itu kita arahkan ke kiri atas kertas. Posisi X-nya adalah 0, sedangkan Y-nya adalah 210. Kemudian kita kembalikan ke posisi awal, yaitu 0,0. Oke. Sekarang ukuran kertas sudah jadi. Kita akan lanjut ke pembuatan garis tepi, dimana untuk garis tepi ini dengan aturan kiri adalah 20, kemudian bawah, atas, kanan adalah 10. Kita mulai dengan perintah line atau cukup tekan enter karena command line-nya menyimpan perintah terakhir line. Kita arahkan ke titik X-nya 20 dan Y-nya 10, karena pada titik ini X-nya beralih ke titik 20 dan Y-nya ke titik 10. Kemudian kita arahkan ke titik bawah
karena panjang kertasnya adalah 297, sedangkan garis tepi sebelah kanan adalah 10, berarti tinggal dikurang 10, jadi 287. Untuk Y nya dari bawah ke atas, garis tepi sisi bawah adalah 10. Kemudian untuk garis tepi di sebelah kanan, panjang X nya sama 287. Untuk Y, sisi di atas, ini karena tingginya adalah 210, sedangkan jarak dari garis tepi ke sisi luar kertas ini di atas adalah 10, tinggal dikurangkan saja, 210 kurang 10 jadinya 200. Setelah itu lanjut ke sisi titik kiri atas. Koordinatnya yaitu untuk X nya 20, Y nya sama seperti sebelumnya karena garis lurus, yaitu 200. Dan terakhir kita kembali ke titik awal, yaitu 20, escape. Nah, sekarang metode command line untuk pembuatan kertas dan garis tepi itu sudah selesai. Yang kedua tetap sama perintahnya menggunakan command line, tapi yang tadi yang kita lakukan adalah menggunakan perintah line. Kali ini kita akan menggunakan perintah rektangular. Kita delete, kita masukkan perintahnya rectangle, kemudian kita tentukan titik awal 0,0, kemudian titik koordinat kertas kanan atas yaitu 297, X nya, Y nya adalah 210. Oke, selesai. Jadi untuk pembuatan garis tepi menggunakan rektangular ini lebih cepat dibanding menggunakan line. Kemudian kita lanjut ke pembuatan garis tepi. Lanjut, posisi awal garis tepi yaitu di bagian kiri bawah 20,10. Bagian atas tinggal dikurangkan 10 masing-masing, 297 kurang 10 287. Kemudian untuk Y nya 210 kurang 10 berarti 200. Oke, selesai. Jadi pembuatan garis tepi menggunakan command line ini terdiri dari dua, menggunakan perintah line dan perintah rectangle. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan, silakan dicoba menggunakan perintah lain, explode dan seterusnya. Sedangkan langkah kedua menggunakan direct input. Ya, pada kali ini kita harus mengaktifkan dynamic inputnya, kemudian kita aktifkan juga untuk snap. Setelah itu kita aktifkan juga ortho mode. Jika tidak tampil, toolbar di bawah bisa dilihat di tekan garis 3 di kanan bawah dari aplikasi. Kita coba menggunakan line dulu. Enter. Ulang, kita gunakan perintah line. Enter, kemudian tempatkan di posisi awal 0,0. Enter. Kemudian kita arahkan mouse-nya. Kalau yang menggunakan command line tadi kita minim menggunakan mouse, sedangkan kali ini kita menggunakan atau memanfaatkan mouse dominan. Kita ketik 297, kemudian arahkan ke atas, tingginya 210, kemudian arahkan lagi ke kiri 297, arahkan ke bawah 2, enter. Nah, untuk sekarang ukuran kertas menggunakan direct input sudah selesai, tinggal kita buat garis tepinya sama line, kemudian titik awal yaitu 20,10. Kemudian untuk titik yang sebelah sini kita arahkan ke 287. Titik sini 287. Karena ini kita mulai dari 20, kita kurang lagi 20 sehingga 287 kurang 20 menjadi 267. Oke. Arahkan naik
tingginya ada 210 dikurangi 10 bagian bawah 10 bagian atas, berarti sisa 1 9 10. Kemudian kita geser lagi ke bawah samping 267, geser ke bawah, klik, selesai. Nah, ini jika menggunakan direct input dengan tools lain. Kemudian kita coba menggunakan rektangular. Jadi kita coba lagi, klik rektang, kemudian titik awal 0,0, kemudian kita ketik panjang 1297 210, enter. Nah, ini untuk ukuran kertas. Kemudian untuk garis tepi 20,10, enter. Kemudian bagian atasnya adalah 267,190. Oke, selesai. Jadi ada dua cara pembuatan garis tepi dan ukuran kertas menggunakan command line dan perintah langsung. Kemudian kita sudah membuat ukuran kertas, kita lanjut lagi ke pengaturan page setup yang kita lakukan di awal. Arahkan ke page setup, ketik page setup, enter, my setup, kemudian di modify. Nah, untuk preview ini kita klik dulu display, arahkan ke window, kita pilih kertas kita di kiri bawah, boleh juga di kiri atas, kemudian ke bawah, terserah. Klik, aktifkan snap-nya agar penentuan titik kita menjadi presisi. Pastikan dia muncul tanda hijau, itu berarti stepnya sudah berfungsi. Klik, kemudian pastikan di sisi ini itu tidak ada putih yang terlihat. Ini kita center plot, ini kelihatan masih ada bagian yang tidak terarsir. Usahakan atau pastikan seluruh bagian dari kertas ini terarsir. Kita klik center plot. Nah, ini sudah terarsir keseluruhan. Kemudian kita preview. Oke, semua ukuran kertas kita sudah masuk di format PDF. Ukuran kertas A4. Close. Kemudian ini oke. Kemudian close. Nah, sekarang ukuran kertas dan pengaturan page setup sudah selesai. Untuk video selanjutnya kita lanjut ke tahap pembuatan title blocknya.